3, 2, 1. Memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk bisa sholat subuh berjamaah. Salam dan sholawat semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan kita pengikut beliau. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, sesungguhnya manusia sudah difitrahkan bahwa ada kesempatan untuk bergembira, ada kesempatan untuk susah. Itu adalah fitrah manusia, dan semua orang pasti merasakan itu semua. Allah Subhanahu wa taala memberikan dua hal ini semata-mata untuk menguji kepada kita semuanya, apakah kita benar-benar beriman atau iman kita masih memerlukan peningkatan-peningkatan itu. Ada sungguhnya sarana-sarana atau hal-hal yang diberikan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW bagaimana menghadapi dua hal ini, kegembiraan atau kesusahan ini, yaitu dengan membaca Al-Quran. Di dalam Al-Quran Al-Fatih itu yang situ ada resep sebetulnya. Resep bagaimana sih supaya kita itu bukan selalu ya, susah tapi tidak terlalu susah, tetapi Allah memberikan kegembiraan itu. Itu ada doa kalau kita sudah membaca Al-Quran. Ini hadis dari Ahmad, Al-Hakim dan Ibnu Hibban ya, dan disahihkan oleh Syekh Albani. Bunyi doaannya begini: Allahumma inni abduka wa ba'nu abdika wa ba'nu amatika nasiyati biyadika madi fiya hukmuka adlu fiya qadauka as'aluka bikulli ismi walaka samaita bihi nafsaka au anzaltahu hadaka min khalqika awis taksarta bihi fi ilmi ghaibi indaka antaj'al qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalai husni wa dhahaba hami. Biasa kalau kita itu berdoa biasanya menyanjung nama Allah dulu. Kita harus merendah dulu. Di awal doa ini bunyinya, ya Allah, aku adalah hambamu, anak Adam. Aku adalah anak Hawa. Ini yang kata-kata yang berikutnya, ubun-ubunku berada di tanganmu, bayangkan ubun-ubun kita itu. Informasinya kalau kita mau meninggal itu biasanya ada yang katanya tarik dari ubun-ubun. Jadi ubun-ubun kita itu berada di tangan Allah. Dalam artian bahwa semua itu adalah Allah yang menguasai kita. Hukummu berlaku terhadap diriku dan ketetapanmu. Semua namanya manusia, hukumnya itu harus taat pada Allah, apapun hukumnya. Ya. Ketetapanmu adil pada diriku, dan Allah itu maha adil. Tidak ada ya, yang seadil Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia itu adil itu masih ada imbangannya. Kalau ketemu sesuatu yang kepentingannya sudah susah. Saudaranya, kroninya, keluarganya itu jarang. Tiga hakim yang dua masuk neraka, satu masuk surga. Bayangkan. Jadi keadilan itu ada di Allah. Itu kita memuji terus. Aku memohon, baru kita, aku mohon kepadamu ya Allah dengan segala nama yang menjadi milikmu. Nama Allah banyaklah, kita sudah paham semua. Yang engkau namakan dirimu dengannya, dengan nama-nama itu. Bisa Asmaul Husna. Atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, ada di kitab-kitab itu. Kitab Al-Quran itu banyak menyebut-nyebut nama Allah. Dan yang engkau ajarkan kepada nabimu.
atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang berada di sisimu. Kita tidak tahu ya. Kita di dunia di kita hidup ini, baik di dunia ini sebenarnya banyak yang gaib gitu. Nanti aja jam 9 atau jam 8 kita tidak tahu apa. Kita sudah merencanakan tidak tahu apa yang terjadi pada kita. Hampir banyak yang gaib. Rezeki kita ya dulu, jodoh kita, anak kita itu siapa? Pasangan kita siapa, rezeki kita apa yang kita terjadi nanti itu gaib semua. Kita hanya berusaha aja. Kemudian aku mohon dengan itu agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku. Jadi kalau kita ingin sejuk hati kita, ya kita harus berkawan, berteman dengan Al-Quran. Selalu setiap saat entah itu kalau kayak maksum itu 1 ayat 1 hari, entah atau 1 lembar, kebiasaan kita lakukan. Ya. Jadi aku mohon ya Allah agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku gitu. Kalau bisa dibaca dengan tertil dengan baik, kemudian kalau bisa dibaca artinya juga, kemudian cahaya untuk dadaku. Cahaya dalam artian bukan dada kita bercahaya, tapi dada kita tuh plong itu, rasanya ada beban itu di dalam diri kita itu. Ya. Kemudian pelipur kesedihanku. Jadi kalau udah sedih, baca Al-Quran aja dah. Itu. Sedih. Apa sih sedihnya? Wah enggak di mall, enggak di tempat-tempat kafe atau di tempat-tempat seperti itu. Tapi Al-Quran dibaca. Kemudian penghilang kesusahanku. Sungguh jadi ada penyejuk, cahaya dada, untuk dada kita, pelipur kesedihan, penghilang kesusahanku. Barang siapa yang membaca surat ini, insya Allah Allah akan menghilangkan kesedihan dan kesusahannya orang yang mengucapkan doa ini serta menggantikannya musibahnya itu. Menggantikan musibahnya dengan kegembiraan. Makanya banyak kita lihat orang-orang yang sebagai penghafal Al-Quran itu biasa-biasa santai gitu, tenang gitu. Para kiai itu baca Quran gitu, tenang. Karena apa? Dia dekat dengan Al-Quran. Temannya sehari-hari itu Al-Quran gitu. Ya. Mudah-mudahan apa yang sekelumit ini bisa menjadi motivasi kita bersama agar kita lebih cinta kepada Al-Quran, kita sempatkan waktu luang kita untuk membaca Al-Quran, kemudian kita tutup setelah kita membaca Al-Quran dengan doa yang saya sampaikan tadi, di buku ini ada. Mudah-mudahan bermanfaat, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.